Bukakanlah hati kami supaya kiranya firman-Mu yang kami dengar sampai di hati kami dan boleh kami laksanakan nantinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah semua peralatan yang kami pakai dari gadget, jaringan supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga teman-teman kami yang mungkin masih akan bergabung, Engkau yang menolong mereka supaya boleh bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Oke. Meskipun sekarang kita belum bisa bertemu tatap muka, Tuhan anugerahkan teknologi saat ini sehingga kita masih bisa bertemu virtual nih. Sehingga atau seharusnya mari kita semua bersukacita karena kita masih bisa bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bang Evan sudah memimpin pujian. Oh iya, nanti teman-teman jangan lupa sampaikan pertanyaanmu kalau udah ada di http://slide.do dengan kode family100. Nah, jadi bisa langsung masukkan input pertanyaannya atau like pertanyaan yang sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau dengerin renungan firman oleh Ko Reynaldi Filipus. Oh ya, Kore udah mau berkeluarga loh teman-teman. Tolong bantu doakan ya. Kepada Kore, aku persilahkan. Terima kasih Cai buat penghantarnya yang sangat sangat penuh pengharapan ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan, kami boleh berkumpul bersama. Secara khusus kami akan belajar tentang keluarga, bagaimana melayani, bersaksi di tengah kondisi keluarga yang mungkin berbeda satu sama lain kondisinya, tapi kami percaya Tuhan yang menempatkan kami dalam setiap kondisi dan keadaan keluarga kami. Dan kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan juga boleh menolong kami berjalan bersama, mendampingi adik-adik mahasiswa baru mungkin, atau bahkan sahabat-sahabat kami yang mungkin juga bergumul dengan hal-hal serupa. Kiranya Tuhan yang boleh tolong pimpin dan sertai, berkati diskusi, sharing, dan pembahasan kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, aku akan men-sharingkan satu PowerPoint. Jadi pastikan teman-teman bisa melihat. Mungkin aku langsung timpa aja, Ruben, atau kamu stop presenting dulu? Timpa aja, Bang. Oke. Ya, teman-teman
berbicara kenapa kami memutuskan untuk boleh mengangkat tema ini gitu ya di tengah rangkaian PMKJ, karena kami waktu itu diskusi dan coba melihat gitu bahwa ternyata ada beberapa rekan atau teman-teman yang ternyata jumlahnya cukup banyak dan cerita gitu ya, ternyata masa-masa di rumah selama PJJ atau PSBB ini tuh membuat mereka menyadari sesuatu tentang keluarga mereka yang mungkin selama ini sudah sadar, sudah mereka ketahui, tapi dengan stay bersama, intensitasnya makin banyak, jadi makin belajar lebih banyak gitu ya tentang kekuatan ataupun kelemahan anggota keluarga kita dan sebagainya. Nah, mungkin kita nggak bisa sharing satu-satu kayak gitu ya, tapi mungkin aku boleh tanya ya, dan boleh ajak teman-teman boleh sharing di grup gitu ya. Sejauh ini bagaimana pengalaman teman-teman di rumah selama PJJ atau ya PSBB begini ya? Suasananya di rumah tuh seperti apa? Itu ada 4 gambar biom, ekosistem. Nomor 1 itu tundra, dingin, salju gitu ya, gunung. 2 itu padang pasir dengan kaktus kayak gitu. Nomor 3 itu kayak hutan. Nomor 4 itu perkotaan. Teman-teman silakan artikan sendiri maksudnya apa. Tapi kalau mungkin aku boleh tanya, 4 bulan atau 3 bulan teman-teman lebih banyak waktunya di rumah. Kalau kamu mau boleh simpulkan atau mau sharingkan perasaan di rumah tuh suasana kayak gimana? Yang nomor berapa? Kayak gitu. Oke? Silakan boleh sharingkan di grup chat buatmu nomor berapa, dan kalau nggak harus tulis alasannya kenapa kayak gitu ya, tapi aku pengen tahu aja teman-teman ngerasanya di rumah 3 bulan ini suasana orang rumah, suasana keluarga itu seperti kondisi yang mana. Oke, aku ajak 1 menit ya sharing teman-teman sejauh ini pengalaman di rumah tuh kayak gimana. Kalau mau teman-teman kasih penjelasan boleh juga kenapa pilih gambar itu gitu ya, 1 kalimat kayak gitu juga boleh. Oke, ini udah ada yang jawab ya. Oh ya ampun. Daus keempat, 4. Oke, nomor 4, Evan. Dandi lebih kedua kalau kosanmu berasa kayak padang gurun ya. Valerin, terima kasih 4. Cai, belum pernah ngerasain salju. Iya, tapi kan bisa dibayangkan lah ya kalau salju tuh dingin, menusuk kayak gitu, atau kayaknya nggak ada apa-apa, kosong kayak gitu. Nah, kalau gurun ya panas atau gerah atau bayangin kering kayak gitu ya. Oke, nomor 4, Bebet. Valuvi nomor 4, Maria 4. Cai 3 deh, nggak jelas lembah apa di kos. Emang kenapa kosanmu, Cai? Nomor 4 karena lebih ada kehidupan. Oke, terima kasih Brian. Dahlia 4, kamarku kayak nomor 3. Oke, 3, tentram adem. Agak linglung, tapi menikmati kelingkungan gitu, kelinglungan gitu deh. Oke, agak linglung tapi menikmati kelinglungan. Terima kasih Abed untuk penjelasannya, sangat nomor 3 banget ya. Silakan ya teman-teman kalau masih ada. Iya, aku nggak tahu ya, mungkin nomor 4 banyak yang jawab nomor 4 karena mungkin menggambarkan ada aktivitas atau bahkan mungkin aktivitasnya tuh riweh gitu ya, rame, sibuk. Kenny juga rame kayaknya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasa kayaknya bising kayak gitu ya. Beberapa mahasiswa juga sharing gitu, aduh susah belajar di rumah, diminta tolong ini, diminta tolong itu, terus tipenya orang mondar-mandir kayak gitu, mungkin juga kesusahan gitu ya, kesulitan. Tapi ada juga beberapa teman yang kayaknya ya PJJ nggak PJJ ya sama aja kayak gitu, di rumah nggak ada ngomong, nggak pernah ada percakapan, atau bahkan sama keluarga juga kesannya dingin atau kering kayak gitu. Ya aku nggak tahu ya masuk kondisi cerita kita gimana, tapi terima kasih buat teman-teman sudah men-sharingkan. Aku pikir di tengah segala berbagai macam kondisi yang kita alami, kita nggak
aku memperlakukan teman-teman sebagai orang yang dewasa ya. Di dalam kekristenan, salah satu ayat yang terkenal ketika berbicara tentang keluarga itu di Keluaran 12:12. Salah satu dari 10 perintah Allah itu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kayak gitu. Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Allah Tuhanmu, kayak gitu. Jadi mungkin kita tahu gitu atau nangkep kita harus menghormati ayah dan ibu kita berbagai kondisinya atau keluarga kita di tengah jatuh bangunnya. Tapi sore hari ini aku juga mau ngajak teman-teman berbicara menghormati keluarga atau secara khusus mungkin orang tua ya, sebagai seorang dewasa, as an adult. Kenapa? Aku mungkin kalau ngomong kayak begini ke anak SMA, topik kayak begini mungkin ada berbeda. Tapi buat mahasiswa atau buat teman-teman, kupikir kita sudah harus lebih dewasa memposisikan diri sebagai anak yang menghormati atau melayani orang tua di tengah segala kondisinya. Kita mungkin memiliki keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kita mungkin memiliki keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Kita mungkin memiliki keluarga yang sudah mengenal Tuhan, tapi ternyata sikapnya tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kita mungkin memiliki keluarga yang sudah mengenal Tuhan dan bersyukur mereka boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita nggak tahu, kita bermacam-macam. Tapi dengan kondisi apapun, bagaimana kita boleh terus bertumbuh menjadi anak yang melayani dan menghargai kondisi keluarga kita di tengah segala jatuh bangunnya. Nah, teman-teman, aku akan ajak teman-teman lihat dari 4 bagian. Sebenarnya aku ambil ini dari renungan yang aku buat. Bahwa mau nggak mau ketika berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang 3 pihak atau 3 pribadi ya, diri kita sebagai anggota keluarga, Tuhan yang menciptakan kita, dan keluarga kita. Kayak gitu. Teman-teman, keluarga selalu menjadi komunitas yang penting dan intim dalam perjalanan hidup kita. Nggak ada orang yang bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain, dari lahir sampai mati. Bulan lalu, keluarga kami sempat nolongin jadi papa punya teman. Nah, adiknya teman papa ini hidup sendiri, nggak menikah, kemudian meninggal di apartemen baru ketahuan 3 hari setelahnya. Bahkan di situ kami ngeliat gitu ya, bahkan ketika meninggal pun butuh ada orang yang ngurusin kayak gitu. Jadi nggak ada seorang pun bisa menjalani hidup tuh nggak ada libat atau campur tangan orang lain kayak gitu. Dan keluarga menjadi salah satu komunitas yang selalu hadir gitu ya dalam perjalanan hidup kita. Karena itu bukan satu kebetulan ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman gitu, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Sedari awal Tuhan memerintahkan manusia untuk berkeluarga. Nah, Tuhan memakai keluarga untuk membentuk umatnya. Kalau teman-teman lihat berbagai perintah, berulang perintah Tuhan kepada keluarga-keluarga Israel dan keluarga-keluarga gereja gitu ya. Apa yang sudah kamu pelajari, ajarkanlah berulang kepada anak-anakmu. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi Tuhan tuh memang memilih memakai keluarga untuk membentuk umatnya. Ada sesuatu yang spesial tentang relasi keluarga, dan Tuhan yang membuat itu spesial adalah karena Tuhan membentuk umatnya melalui keluarga. Tuhan mendesain keluarga sebagai, kalau aku boleh simpulkan, relasi yang membangun pengenalan akan Tuhan buat setiap anggotanya, dan tujuannya selalu berfokus pada anggota lain, other oriented. Jadi maksudnya begini, Tuhan nggak ciptain keluarga buat begini ya. Misalnya Juna silakan berkeluarga supaya kamu berkecukupan. Jadi tujuannya tuh bukan untuk pribadi atau untuk self-oriented. Selalu tujuannya supaya melaluimu bisa mengajar generasi yang lain, bisa mengajar orang yang lain, bisa membawa mereka pengenalan akan Tuhan. Jadi desain keluarga itu selalu other-oriented. Dan semuanya dibawa untuk mengenal Tuhan. Jadi sedari awal desain Allah itu sangat indah gitu. Tuhan menghargai keberadaan keluarga buat umatnya. Bahkan saking berharganya, bukan kebetulan juga kalau Tuhan menyatakan dirinya
hubungan dengan umatnya itu dalam relasi kekeluargaan. Saya nggak bisa dalam contoh satu-satu, tapi lihat gitu. Yesus memperkenalkan Allah di sorga kepada kita dengan panggilan Bapa. Dan setiap kita yang percaya dalam nama Yesus disebut anak-anak Allah. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Itu adalah terminologi kekeluargaan. Jadi ada yang sangat luhur, ada yang sangat signifikan mengenai keluarga. Secara khusus mungkin relasi orang tua anak di mata Tuhan. Karena itu aku ajak teman-teman juga, mungkin kita nggak lakukan sekarang, tapi keluarga kita mungkin tidak selalu dalam kondisi yang terbaik. Tapi desain awal mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memakai keluarga untuk menyatakan dirinya dan membentuk kita sampai saat ini. Karena itu, nanti mungkin teman-teman bisa screenshot renungan ini, checkpoint pertama, dan coba ingat gitu, adakah hal baik atau kebiasaan baik atau prinsip baik yang kita pelajari dari keluarga kita sejauh ini. Keluarga kita mungkin bukan dalam kondisi yang paling harmonis atau bukan kondisi yang paling stabil, tapi Tuhan tetap pakai keluarga untuk menyatakan dirinya kepada kita sampai di titik ini. Jadi ambil waktu, lihat adakah hal baik, kebiasaan baik, prinsip baik yang sampai sekarang ada di dalam dirimu, dan itu sebenarnya Tuhan bentuk melalui keluarga kita. Kupikir ini satu cara untuk mengajak kita mengucap syukur buat keluarga kita, apapun yang mungkin menjadi kondisi atau permasalahan. Nah, meskipun demikian, kita sadar, mengingat betapa berharganya sebuah keluarga, betapa pentingnya sebuah keluarga, sebenarnya tidak mengejutkan kalau iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran empuk. Saya berbicara kepada teman-teman di satu sisi, kayak tadi aku bilang ya, aku menganggap teman-teman sebagai orang yang sudah dewasa, di posisi sebagai anak dalam keluarga, maupun juga sebagai orang yang akan berkeluarga. Karena memang betapa signifikannya keluarga di mata Tuhan, tidak mengejutkan iblis menyerang keluarga sebagai sasaran empuk. Bukan sebuah kebetulan juga kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, bahwa dosa yang merasuk gitu ya, atau masuk ke dalam kehidupan manusia, itu mempengaruhi paling pertama relasi kekeluargaan. Seorang suami yang menyudutkan istri buat kesalahan yang sebenarnya dilakukan dirinya sendiri. Kemudian istri yang akan berusaha menguasai suaminya, bahkan pembunuhan pertama itu lahir karena kecemburuan antar saudara. Kalian tahu ceritanya siapa. Jadi, teman-teman, pada zaman Yesus pun berkembang kekerasan dalam keluarga. Jadi, desain Allah yang begitu indah dalam keluarga yang tujuannya sangat mulia, itu menjadi sasaran empuk dari dulu bahkan sampai zaman Yesus. Kekerasan sangat marak, bahkan diperparah ketika ada anggota keluarga memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Silakan lihat kutipan di Matius 10 ini. Ini adalah peringatan Yesus buat setiap murid yang mau mengikut dia. Bahwa akan ada orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Akan ada ayah yang menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Dan akan ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh orang tuanya karena mereka mengikut Tuhan. Jadi inilah realita yang dicatat di dalam Alkitab bahkan, dan di tengah realita inilah Yesus hadir. Teman-teman, di masa kini pun kita nggak bisa memungkiri berbagai macam konsekuensi dosa semakin kompleks, semakin menggerogoti keluarga. Mungkin itu terkait dengan seksualitas, perzinahan, perceraian, karakter anggota keluarga, pola hidup mereka, bahkan sikap-sikap yang sebenarnya merusak atau abusive di dalam keluarga. Dan teman-teman, nggak mudah berbicara hal seperti ini, atau bahkan nggak mudah melayani orang-orang yang bergumul dalam kondisi seperti ini. Karena di tengah keluarga yang seperti ini, kita pasti terpengaruh. Kita marah, kita kecewa, kita bingung, hancur, sedih, putus asa, kesepian, merasa bersalah, terkuras, terluka, kesakitan. Teman-teman, yang saya tulis
warna hijau itu adalah list perasaan yang saya, kalau saya boleh izinkan saya bersaksi ya, itu list perasaan yang saya alami ketika saya tahu waktu itu papa itu selingkuh. Dan meskipun saya berkata saya orang yang sudah bertumbuh, dilayani di PMK, belajar mengasihi dan sebagainya, tapi jujur aja ya, semuanya tuh kayaknya hal-hal kayak gitu dulu tuh cuma di sinetron gitu loh, cuma di FTV. Tapi ketika itu terjadi dalam lingkar dekat kita, di keluarga kita, disitulah semuanya kayaknya yang saya pahami itu luntur kayak gitu. Teman-teman, inilah kenyataannya. Dan saya tanpa mengurangi atau menyederhanakan pergumulan, tantangan, atau kesulitan yang teman-teman alami, saya mau mengajak kita untuk terus merenungkan. Teman-teman, berbicara mengenai dosa dan konsekuensinya, itu tidak pernah mengenakan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menyatakannya. Saya biasanya ajak kita untuk boleh ambil waktu tenang, untuk berbicara jujur dengan Tuhan. Bahkan ada beberapa rekan yang nggak sanggup ngomong sama Tuhan, saya ajak mereka untuk menuliskan. Apa yang dituliskan? Mungkin kita perlu coba ceritakan gitu, apa yang terjadi dalam keluarga kita. Apa yang saya rasakan? Ada nggak pertanyaan yang ingin kamu ajukan? Tuhan, kenapa sih? Kok papa tega begini? Kok mama nggak begini? Kok saya dibandingin terus sama ini? Pertanyaan-pertanyaan yang kita pikir sebenarnya kita mau jawabannya dari orang tua kita, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang jauh dilontarkan kepada Tuhan. Dan adakah dosa-dosa yang ingin kamu akui mewakili keluargamu? Saya mengajak beberapa rekan gitu ya, sebagai anggota keluarga, mungkin hanya seorang anak, tapi kita dapat datang bersyafaat untuk keluarga kita, mengakui dosa keluarga kita, dan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, barang siapa yang datang untuk mengakui, ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi pergumulan dengan teman-teman. Puji Tuhan kalau semuanya kondisi keluarga sedang baik dan sebagainya. Tapi cepat atau lambat, mungkin ada kesalahan, ada mungkin sikap, atau mungkin ada ucapan yang mungkin saling menyakiti. Papa menyakiti mama dengan perkataan, mama menyakiti adik dengan perkataan, adik menyakiti orang tua dengan sikapnya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita terburu-buru mau menyelesaikan. Kadang saya juga seperti itu. Kadang-kadang saya terburu-buru mau, aduh gimana cara supaya beres. Tapi saya ajak kita untuk boleh meluangkan waktu bersyafaat, mengakui dosa keluarga kita di hadapan Tuhan. Meskipun yang lain nggak ikut berdoa, meskipun yang lain mungkin nggak ikut mengaku atau meratap. Tapi sebagai murid Tuhan yang Tuhan tempatkan di keluarga kita, aku pikir ini bagian yang bisa kita lakukan. Dan mari merebahkan jiwamu yang lelah kepada Tuhan. Mari bawa hatimu yang hancur dengan kondisi yang mungkin kamu lihat di hadapannya. Teman-teman, silakan screenshot bagian ini, nanti juga akan dibagikan, tapi kita mungkin nggak akan lakukan sekarang, tapi saya mengajak teman-teman, bagi engkau yang sedang bergumul dengan hal-hal seperti ini, atau tahu rekan-rekanmu yang bergumul dengan hal seperti ini, kalian bisa jadi sahabat yang berjalan bersama, dan nggak langsung sekedar mengingatkan atau menasihati, tapi kalian bisa lihat beberapa pertanyaan refleksi tadi. Nah, kalau begitu, bagaimana Tuhan menjawab, atau bagaimana Tuhan mengajak kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan? Uniknya, Tuhan memanggil kita semua. Teman-teman, umumnya ada dua sikap yang biasanya kita tunjukkan di tengah kondisi keluarga yang demikian. Biasanya, yang pertama, kita bisa menjadi orang yang begitu terikat dan selalu berusaha memuaskan keluarga kita. Di tengah kondisi mungkin orang tua yang menekan, atau orang tua yang demanding, atau orang tua yang kayaknya, aduh, ribut dan sebagainya. Kita bisa menjadi orang yang begitu, ya udahlah, udah ikutin aja, ya udah ikutin. Bahkan kita bisa menjadi orang yang begitu lumpuh ketika kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, kayak gitu. Kita bahkan rela melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya atas nama keluarga. Inilah yang mungkin kita bisa simpulkan, aku simpulkan,
idolisasi ekstrim, idolization. Kita memberhalakan atau mengagungkan keluarga kita sampai kita sendiri juga nggak bisa melihat yang baik dan yang benar seperti apa. Atau ekstrim yang selanjutnya, kita bisa membangun tembok untuk melindungi diri kita dari kekecewaan yang lebih mendalam. Kita menjadi orang yang putus hubungan dengan keluarga kita nggak mau ngomong sama mereka, kita merasa itu cuma jadi satu chapter yang harus dilewatkan begitu. Kita bisa berada di dua ekstrim seperti ini. Dan pola-pola di tengahnya. Namun, ironisnya, sikap seperti ini justru semakin melukai diri kita dan keluarga kita. Kita pikir kalau kita nurutin semua orang tua kita, semuanya baik. Tapi dirimu yang terluka, dan sebenarnya tetap orang tuamu yang nggak berubah. Atau sebaliknya, kita pikir dengan kita membangun tembok gitu ya udahlah, aku nggak mau pikirin, aku nggak mau selesai. Ya udah, itu mah udah terserah suka-suka mereka lah, putus hubungan. Kita pikir kita merawat diri kita, tapi sebenarnya itu hanya semakin melukai diri kita, dan itu hanya semakin melukai diri mereka. Mereka terus jatuh dalam perbuatan atau sikap-sikap yang tidak semestinya. Nah, Yesus sendiri punya sikap yang unik mengenai keluarga. Teman-teman silahkan baca nanti Markus 3 ayat 33 sampai 35. Teman-teman unik, ceritanya Yesus lagi mengajar di rumah ibadat dan kemudian ada ibu dan saudaranya datang mencari Yesus. Kemudian Yesus ketika dibilang gitu ya, itu mama, ya bayangin Yesus gitu ya lagi isi PJ, mamamu itu nyari gitu, abangmu nyari. Tapi Yesus malah pakai kesempatan itu untuk mengajarkan sesuatu. Yesus malah nanya ke orang-orang yang mendengarkan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Saya juga kalau kebayang gitu juga mungkin saya tunjuk itu bang gitu kan, tapi Yesus kayak memberikan satu retorika yang membuat murid-muridnya berpikir gitu, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Dan kemudian Yesus itu ayatnya gitu ya, sambil melihat murid-muridnya Yesus berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Bayangin, sambil melihat dan kemudian sambil melihat dia bilang, inilah ibuku dan saudaraku, kamulah ibuku dan saudaraku. Apa maksudnya? Kemudian Yesus kasih penjelasan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini ucapan yang sangat apa ya? Membingungkan dan mengagetkan. Tapi kita bisa melihat gitu ya, dari ucapan Yesus menunjukkan ada keluarga yang lebih tinggi dari hubungan duniawi kita, hubungan darah daging kita. Ada relasi yang lebih luhur dan lebih mendasar, bahkan melebihi relasi darah daging kita, yaitu keluarga dengan dirinya, yaitu Yesus dengan murid-muridnya. Sehingga kalau aku boleh simpulkan dengan kalimat yang lain, keluarga duniawi kita itu bukan posisi yang tertinggi atau ultimate, dan sebenarnya Yesus berulang kali menyatakannya di dalam perikop-perikop tersebut. Barang siapa lebih mengasihi bapaknya, ibunya, saudara laki-laki, saudara daripada mengasihi aku, ia tidak dapat mengikut aku. Itu pernyataan yang sangat radikal, dan kalau teman-teman mengerti ucapan itu, kita wajahnya harusnya tersinggung. Karena Tuhan meminta relasi atau prioritas yang bahkan melebihi relasi darah daging. Nah, tapi kenapa bagi saya, kenapa kalau kita boleh paham hal ini, bahwa keluarga dengan Yesus, keluarga atau persekutuan dengan Yesus, dengan murid-muridnya, itu jauh lebih mendasar atau jauh lebih tinggi daripada keluarga duniawi, itulah solusinya kita bisa melayani dan bersaksi kepada keluarga duniawi kita. Teman-teman, ucapan ini bagiku menjadi sebuah peringatan sekaligus penghiburan. Apa maksudnya? Sikap Yesus yang menempatkan keluarga duniawi di bawah keluarga dengan dirinya, yaitu hubungan dia dengan murid-muridnya. Sikap ini adalah sebuah peringatan sekaligus penghiburan. Apa maksudnya? Peringatan karena kita harus jujur mengakui, kita sering banget tergoda mengagungkan keluarga duniawi yang sempurna. Saya berbicara sekali lagi saya anggap teman-teman orang yang sudah cukup dewasa ya. Saya sering melihat kita punya bayangan akan keluarga
yang jujur aja kadang-kadang sangat ideal tapi nggak realistis. Jadi kita mengagungkan gambaran keluarga yang seperti itu, akibatnya kita selalu meminta lebih dari apa yang keluarga kita mampu berikan. Karena realitanya, keluarga kita, orang tua kita, abang kakak kita, itu manusia berdosa yang terbatas. Tapi karena kita mengagungkan bayangan keluarga itu, kita meminta orang tua kita bersikap, bahkan melebihi sesuatu yang bahkan mereka nggak bisa lakukan. Teman-teman, izinkan saya sharing gitu ya. Saya berharap papa saya tuh, saya mau ada figur pria yang baik di keluarga saya. Saya pengen jadi anak laki-laki yang diajarin naik sepeda sama papanya, diajarin nyetir mobil sama papanya, atau diajarin apa berkakas gitu, apa maksudnya beresin barang sama papanya dan sebagainya. Terus punya obrolan laki ke laki. Tapi papa saya bukan papa yang seperti itu. Dia orangnya nggak supel, komunikasinya nggak baik, maksudnya nggak bisa mengutarakan pendapatnya. Dia tipe papa yang nyapanya selalu sama, udah makan belum, tapi dia juga nggak nunggu saya jawab. Jadi udah makan belum itu tuh kayak hai, kita kan hai. Dia tuh udah makan belum, terus kemudian dia langsung masuk ke kamar. Jadi dia nggak nunggu saya jawab udah beneran udah makan atau belum. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita sulit mengampuni dan menerima keluarga kita apa adanya. Sehingga ketika Yesus berkata, keluarga denganku, inilah ibuku, inilah saudaraku, itu jauh lebih tinggi, lebih signifikan daripada keluarga duniawi, itu menjadi peringatan. Karena memang bukan keluarga duniawimu yang punya nilai terutama. Dan di saat yang bersamaan, menjadi sebuah penghiburan. Apa maksudnya? Di dalam keluarga Yesus, kita telah memiliki keluarga yang kita perlukan. Kita bisa mengalami kasih, pengakuan, penerimaan, tali persaudaraan, perlindungan, penghargaan, segala kekayaan kekeluargaan yang mungkin kita nggak dapatkan dari keluarga kita. Dan inilah penghiburan sejati yang memampukan kita melihat keluarga duniawi kita sebagaimana adanya. Teman-teman, saya mendapatkan belajar punya tali persaudaraan itu di mana? Di kelompok kecil, di PO MIPA. Ketika ada 4 orang yang benar-benar berkumpul, bukan darah daging, tapi benar-benar ada yang sakit dikunjungin, beliin makan, terakhir makan. Kami, keluarga kami, jujur kalau sharing, kami bukan tipe yang kasih kado kalau ulang tahun, ngedoain kalau ulang tahun. Kami bukan keluarga yang kayak gitu. Jadi, teman-teman, tapi aku bisa mengalami kekayaan kekeluargaan seperti itu di dalam keluarga Yesus, yaitu Yesus dengan murid-muridnya, yang itu lintas darah daging, lintas suku, yang tak terbayangkan sama sekali. Jadi, ini menjadi sebuah peringatan, sekaligus juga penghiburan. Teman-teman, Randy Newman di dalam bukunya menyimpulkan seperti ini. The family cannot fulfill its God's given purpose. Sebuah keluarga nggak akan bisa memenuhi tujuan yang Allah berikan bagi keluarga itu if we demand from it things which only God can provide. Ketika kita meminta dari keluarga itu hal-hal yang sebenarnya hanya Tuhan sanggup sediakan buat kita. Nah, permintaan yang nggak realistis ini, such unrealistic demands dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita nanti bahkan, atau dari relasi kita dengan yang lainnya, itu menjadi sumber kepahitan, source of pain, kesakitan, bitterness, kepahitan, alienation, keterasingan, keterpisahan, dan tidak menghasilkan sama sekali joy, sukacita, rasa aman, rasa keintiman. Kenapa? Karena kita berpikir semua hal yang kita butuhkan, semua hal yang kita rindukan, itu kita taruh di keluarga duniawi kita yang memang tidak didesain sanggup untuk memenuhi itu semua. Karena itu checkpoint ketiga yang mau aku ajak teman-teman renungkan. Mari pikirkan bagaimana pendapatmu tentang kutipan ini. Dan apakah ada yang Tuhan ingatkan mengenai sikapmu terhadap keluargamu? Kita mungkin bisa menjadi orang yang begitu tampil di sana-sini. Saya ingat banget keluarga saya sering bilang, Ray, kamu
sering banget keluar ke rumah, tapi di rumah nggak pernah ada. Wah, saya langsung sepandeng itu dengar kayak begitu. Lu nggak ngajarin gue tentang Tuhan, lu nggak ngajarin gue baca Alkitab, gue keluar dari rumah itu juga buat mainin orang kok, bukan buat main-main. Lu bahkan nggak nanya gue ngapain. Teman-teman, 1001 komen gitu bisa saya sampaikan kayak begitu. Kenapa? Karena saya berharap mereka menjadi orang tua yang ngangon, yang terima, ya Rey, semangat ya, yang kuat ya pelayanannya, yang sanggup ya. Padahal mereka nggak ngerti waktu itu. Jadi, teman-teman, saya belajar gitu melihat bahwa ini menjadi penghiburan dan penguatan, bahwa saya nggak bisa gitu ya meminta sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan dari keluarga saya. Tapi kalaupun saya tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya bisa keluarga saya berikan, karena kondisi keluarga saya bisa dapatkan di dalam komunitas Yesus dan murid-murid. Hanya dari situlah kita bisa bersaksi dan melayani. Ketika kita bisa settle, ketika kita bisa clear untuk hal itu, barulah kita bisa datang ke keluarga kita tanpa agenda. Karena saya berulang kali datang melayani keluarga saya dengan agenda. Teman-teman, jujur aja, bersaksi kepada keluarga kita sendiri nggak mudah. Teman-teman yang punya pergumulan seperti saya, atau mungkin teman-teman yang punya cerita yang lain, kalian tahu maksud kalimat saya ini. Nggak mudah. Kadang-kadang itu jauh lebih menguras emosi dan pikiran daripada melayani orang lain. Kadang-kadang mungkin lebih gampang. Suruh saya kontak AKK saya atau KTB saya. Tapi disuruh tanya ke orang tua apa yang mau didoakan mas minggu ini, apa yang mau didoakan tis minggu ini. Aduh, itu kayak jauh mungkin lebih menguras emosi dan pikiran. Mungkin perasaan marah ataupun rasa bersalah selalu sering mempengaruhi kita. Marah karena menyaksikan pola pikirnya, tindakannya, ucapannya, atau rasa bersalah, atau maksudnya rasa bersalah itu maksudnya apa? Aduh, kayaknya ya udah gue udah berusaha juga nggak berubah juga sikap mereka. Itu membuat kita jadi sensitif, ketus. Sebenarnya mereka baik-baik aja, tapi kita yang nyautinnya ketus. Itu saya sering banget seperti itu. Dan teman-teman, akhirnya kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, dan akhirnya memilih menyerah. Dan akibatnya, karena kita menyerah, keluarga kita pun juga nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sehingga kita dan keluarga kita sering banget nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Bagi orang-orang yang nggak tahu apa yang mereka perbuat, butuh banget kasih dan pengampunan Yesus. Kenapa? Teman-teman, Yesus itu selalu dikelilingi oleh murid-murid yang sering gagal ngerti dan orang berdosa. Karena kalau memang kita melihat kondisi keluarga kita nggak baik, orang tua kita atau saudara kita melakukan hal-hal yang nggak benar, justru itu semakin alasan kita butuh datang kepada Tuhan. Teman-teman, salah satu doa yang sangat powerful Tuhan sampaikan di kayu salib adalah Lukas 23:34. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, tidak ada seorang pun yang terlalu gagal, terlalu buruk, atau terlalu sesat untuk dikasihi dan diampuni. Dari situ, hanya ketika kita sadar bahwa diri dan keluarga kita tidak pernah terlalu jauh dari anugerah Tuhan, baru kita bisa bersikap semestinya di tengah keluarga yang tidak ideal. Teman-teman, dari situ, ketika kita bisa datang tanpa agenda, kita bisa belajar, bisa berkomunikasi, bisa bertanya, bisa menyatakan keresahan kita tanpa agenda gitu ya. Saya mau cerita ke orang tua saya lagi khawatir, bukan berharap supaya mereka nenangin saya, tapi saya karena anak, saya mau kasih tahu kondisi saya. Mereka sanggup memberikan respon puji Tuhan, mereka nggak sanggup, nggak apa-apa. Karena ketenangan dan kedamaianku Tuhan cukupkan. Dan saya hanya mau datang sebagai anak yang menceritakan kondisi saya. Dan saya sadar nggak mudah. Tapi dari situ, selama kita mengerti posisi keluarga kita di hadapan Tuhan, posisi kita di hadapan Tuhan, selama perintah mereka bukan dosa di hadapan Tuhan,
kita tetap bisa menaati mereka dengan penuh kerelaan. Kita mampu melihat mereka layaknya orang biasa. Maksudnya apa? Mereka bukan cuma statusnya orang tua, mereka juga orang biasa. Apa maksudnya orang biasa? Mereka punya kebingungan, mereka punya mimpi, mereka punya ketakutan, mereka mungkin punya penyesalan, mereka punya keinginan. Dan dari situ kita bisa memperlakukan mereka dengan asli dan tulus. Mereka juga sahabat, mereka rekan kita. Kenali mereka, tertawa bersama mereka, kuatkan mereka. Ambil waktu duduk di meja makan, mungkin nggak usah ngomong apa-apa karena awkward. Tapi hadirmu duduk di meja makan, memberikan mereka signal, kamu ada di tengah mereka. Dan nantikan waktu Tuhan. Tuhan bisa kasih momen, Tuhan bisa kasih waktu, bercakap, mereka cerita, mereka nanya sesuatu. Dan mungkin di situ menjadi bagian kita bisa menyaksikan Tuhan, melayani Tuhan. Ini yang dari tadi saya omongin, di balik setiap foto yang tersenyum, ada cerita-cerita yang belum tentu harus tersenyum juga. Tapi ya inilah keluarga saya. Adik saya lebih maco dari saya ya, saya cupu banget. Tapi di balik foto yang tersenyum ini, ada banyak hal yang saya sampai sekarang masih terus bergumul. Dan itu akan saya tutup dengan 2 kutipan. Jack Crow dalam bukunya This Changes Everything memberikan satu kesimpulan yang cukup baik gitu ya. Obey your parents as much as you can. Taati orang tuamu sejauh yang kamu bisa. Until you reach a point where you are asked to sin. Sampai di titik kamu diminta untuk berdosa. Silakan taati orang tuamu sebisa mungkin sampai di titik kamu diminta berdosa, jangan taati. Your obedience stops there, but not before. Ketaatanmu berhenti di titik itu, tapi bukan sebelumnya. Nah, dan ketika dalam perjuangan kamu melayani, kamu menghormati, kamu menaati orang tuamu, you wrestle with discouragement, frustration, kamu bergumul dengan kekecewaan, frustasi, ingatlah, kamu punya Bapa Sorgawi yang sempurna setia, sempurna mengasihi, sempurna baik, sempurna dapat dipercaya, the perfect parent in every way. And He loves you with an unshakable love. Dia mencintaimu dengan cinta yang tak tergoyahkan. Apa janjinya? Di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menerimaku. Teman-teman, sehabis ini Kak Vivi dan Kak Ayuni akan menceritakan pengalaman atau kondisi yang mereka alami, dan kiranya cerita atau kesaksian mereka juga bisa menjadi kesempatan kita merefleksikan bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Aku kembalikan ke Cai. Terima kasih Kore untuk renungan yang disampaikan. Teman-teman, aku mohon maaf kalau sedikit ribut soalnya lagi azan di sini. Sedikit mungkin yang aku nikmati tadi adalah ketika mungkin kita merasa terkuras secara emosi dan pikiran dan membuat kita menyerah terhadap keluarga kita, kita perlu mengerti lagi pengampunan Kristus. Dan apa yang Kristus lakukan bagi kita, Kristus bilang ke Bapa, Tuhan ampunilah yang kita lakukan ini karena kita tidak tahu apa-apa. Dan aku masih ingat ketika suatu kali aku kecewa dengan keluargaku, seseorang menyampaikan kepadaku bahwa seharusnya kamu yang mengatakan itu. Seharusnya kamu bisa membela ayahmu, ibumu, keluargamu di depan Allah seperti Kristus membela kamu di depan Allah. Kalau nggak kamu, siapa lagi? Oke, terima kasih sharingnya, Kore. Nah, sekarang kita akan dengarkan sharing dari Kak Vivi kepada Kak Vivi. Halo Kak Vivi. Kepada Kak Vivi aku persilakan. Halo, Cai. Halo. Ya, makasih. Aku ada beberapa foto supaya kalian bisa bisa gampang ngeh kali ya dengan pergumulan keluargaku. Udah aku kasih Kak Bebet, mungkin bisa ditampilkan.
Nah, intinya aku mau mengisahkan ini kan terlalu banyak yang aku alami dalam keluarga ya. Tapi aku akan peras menjadi dua hal, dan itu berkaitan dengan bahwa hidup ini tentang Allah. Ya, hidup ini tentang Allah, bukan tentang kita, bukan tentang keluarga kita. Hidup ini tentang Allah, sehingga ada dua hal besar tentang Allah yang aku ingin sharingkan dalam pergumulan keluargaku. Tentu sebelum aku menceritakan tentang Allah dalam pergumulan keluarga, aku perlu menceritakan kondisi keluargaku, ya. Kalau fotonya bisa ditampilkan, tolong ditampilkan. Ya, jadi kami ini dalam satu keluarga ada 5 orang, ya. Ibu saya, mami saya itu sudah lumpuh sejak tanggal 2 November 2011. Jadi kalau sampai hari ini hampir 9 tahun lah ya, nanti 2 November 9 tahun beliau lumpuh gitu ya, dan juga sudah demensia juga ya, jadi udah lupa, bahkan berapa tahun terakhir ini udah hampir tidak pernah bicara, paling kalau dia kesakitan baru dia bilang gitu ya. Jadi dulu mami tuh cerewet sekali begitu ya, dan saya kadang kesal dengan kecerewetannya. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya merindukan kecerewetannya karena dia hampir tidak pernah bicara ya, kecuali kalau dia kesakitan atau apa begitu. Lalu yang kedua, tante saya ini inang tua ya, kakaknya mami saya, dia tidak lumpuh, dia masih bisa berjalan walaupun terseok-seok ya, tapi tante saya juga sudah demensia ya. Jadi kalau dulu dia sangat menolong kami ya, membantu pekerjaan di rumah, tapi sekarang udah nggak bisa. Bahkan sekarang eh, kalau mandi harus kami mandikan ke kamar mandi, kemudian sudah pakai pampers 2 kali sehari, kalau mami 4 kali ya, supaya tidak luka pantatnya karena tidur terus. Kemudian ya udah seperti balita, ya sudah seperti balita yang jalannya mesti diperhatikan supaya tidak jatuh. Kemudian yang ketiga, ada adik saya ya, namanya Joni. Dia umur 2 tahun, 3 tahun, waktu umur 2 tahun atau 3 tahun dia jatuh. Jadi ada fungsi otaknya yang rusak sehingga dia tidak bisa belajar. Dia cuma bisa menikmati musik, menikmati film, tapi yang logika-logika gitu dia nggak bisa, makanya dia nggak bisa sekolah. Kemudian yang terakhir itu adik saya Timi ya. Timi itu sejak papi kami meninggal tanggal 11 Mei 11, iya benar, tanggal 11 Mei 1999. Ya, itu menurut psikiaternya katanya itu hanya faktor pencetus ya. Dia mengalami depresi dan sudah halusinasi juga. Ya, jadi 4 orang itulah saya hidup bersama dengan mereka. Ya, saya menyebut mereka 4 pasienku gitu ya. 4 pasienku, dan saya dibantu dengan ada seorang ibu namanya Ibu Nani ya, ini dia lagi ada di depan lagi nyuapin mami saya ya. Hari Senin sampai hari Sabtu Ibu Nani masuk, tapi kalau hari Minggu saya full yang mengurus semua dari awal sampai akhir untuk 4 pasien ini. Nah itu ya. Nah yang saya mau ceritakan tentang Allah, yang pertama adalah dalam pergumulan keluarga saya sangat menikmati Allah, kesempurnaan kasih Allah mengasihi anggota-anggota keluargaku. Sekalipun mereka cuma bisa menerima kasih, tidak bisa memberi. Ya, maksudnya saya tidak bisa mengharapkan suatu saat adikku bisa menjadi seorang pembicara, suatu saat adikku bisa menjadi seorang MC. Nah, itu saya mimpi kali ya, tanda kutip, bisa punya harapan seperti itu. Jadi mereka ini
4 orang yang cenderung hanya menerima, kurang bisa memberi gitu ya. Bahkan untuk misalnya kalau ada lampu mati di rumah begitu, ya nggak bisa mereka melakukan sesuatu gitu ya. Mereka cuma bilang pik ya, saya di rumah panggil pipik ya, lampu mati gitu ya. Maka yang beli saya, yang masang saya, naik tangga walaupun saya takut ketinggian, saya harus memberanikan diri gitu ya. Jadi apa ya, banyak hal yang sebenarnya mereka sanggup lakukan karena mereka laki-laki ya, tapi mereka tidak sanggup lakukan ya. Jadi saya menikmati betapa Allah mengasihi mereka, walaupun mereka cuma bisa menerima. Ya, sangat sedikit. Kalaupun bisa memberi, ya paling kalau aku minta tolong, gendong mami dong, gitu ya. Itu pun sambil marah-marah, gitu ya. Walaupun akhirnya digendong, ya bisa dihitung sama jari lah ya. Mereka bisa memberi untuk kami, gitu ya. Bisa menolong ya. Jadi, tapi dalam hal itu saya sangat menikmati betapa kasih Tuhan itu sempurna, bukan hanya untuk mereka yang suatu saat bisa melayani Tuhan, bisa memberi banyak untuk Tuhan, tapi kepada mereka yang powerless, kepada mereka yang invalid ya, yang mungkin kalau orang dunia mengatakan nggak berguna nih gitu ya, tapi saya sangat merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka dengan sempurna ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya menikmati kuasa Allah yang sangat sempurna di dalam pergumulan keluarga saya ya. Saya pernah berpikir gitu ya, Tuhan, karena kan saya menghayati bahwa keluarga itu harus melayani Tuhan ya. Tapi saya berpikir, Tuhan, pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluargaku begitu ya? Nggak bisa boro-boro jadi MC gitu ya. Apa ya? Untuk hal-hal kecil aja mereka susah begitu ya. Tapi saya rindu sekali keluarga saya bisa menjadi keluarga yang melayani. Nah, lalu satu kali waktu saya menikmati firman dari kisah Lazarus, ya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan, entah kenapa ya Tuhan seperti memberikan insight yang sangat indah begitu ya. Sampai pada waktu itu saya berpikir, Tuhan, Lazarus yang mati aja, ya kalau orang mati kan nggak bisa jadi MC kan? Orang mati kan nggak bisa jadi pembicara kan? Orang mati kan nggak bisa jadi seksi perlengkapan kan? Ya mati gitu ya. Tapi ternyata Lazarus yang mati bisa membuat Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus tersebar sampai kemana-mana ketika Tuhan Yesus bangkitkan dia. Yang saya lihat tuh kepasifannya Lazarus. Lazarus do nothing. Lazarus tidak melakukan sesuatu, tetapi Tuhan melakukan sesuatu bagi Lazarus. Sehingga kebangkitan Lazarus justru mempermuliakan nama Tuhan. Nah, waktu saya saat teduh itu, saya seperti diberikan harapan oleh Tuhan. Iya ya Tuhan, sebenarnya dalam kepasifan keluargaku, dalam kepowerlessan keluargaku, ketidakberdayaan keluargaku dibandingin Lazarus yang mati, mereka masihlah berdaya walaupun tidak signifikan ya. Tapi ya namanya orang masih hidup pasti bisa melakukan sesuatu walaupun sangat minim gitu ya. Kalau Lazarus saja yang benar-benar nggak bisa berbuat sesuatu karena mati, itu bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kepasifan yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus aktif. Sehingga akhirnya Lazarus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu menjadi inspirasi doaku ya. Saya bilang, Tuhan, muliakanlah namamu dalam kepowerlessan keluargaku. Dan saya mulai melihat ya, Tuhan menjawab doa. Yang pertama, Tuhan minimal ada 2 tetangga gitu ya.
Tuhan bagiku bukan kebetulan ya, dua tetangga ini cerita sama, dan aku mendengarnya secara langsung, bahwa keluarga kami yang sangat bermasalah ini ya, yang mungkin dari kacamata manusia nggak punya harapan masa depan, ternyata itu menguatkan mereka. Ya, jadi ada dua tetangga kami yang punya pergumulan yang tidak ringan, ya, dan ternyata mereka itu apa ya, dikuatkan oleh pergumulan keluarga kami, ya, sehingga kalau anaknya mengeluh gitu ya, mamanya langsung bilang, tuh lihat tuh si Pipik tuh, walaupun pergumulannya apa, mereka sih nggak kenal istilah pergumulan ya, walaupun masalahnya jauh lebih besar gitu ya, tapi jarang mengeluh gitu ya, nggak pernah mengeluh. Aku memang nggak pernah cerita ke mereka. Aku biasanya kalau mengeluh tuh dalam doa ya, sampai nangis begitu ya. Tapi kalau keluar, biasanya kalau udah curhat sama Tuhan udah lega begitu ya, jadi udah nggak ada beban begitu ya, yang nggak ada lagi yang perlu dikeluhkan begitu ya. Nah, jadi mereka dikuatkan ya oleh pergumulan keluargaku. Demikian juga keluarga kami, keluarga besar kami ya. Mereka itu juga dikuatkan dalam masalah-masalah yang mereka hadapi, untuk mereka tetap kuat karena mereka melihat kami kuat begitu. Ya, jadi aku bersyukur sih ya, dan itu juga bisa menjadi jalan untuk aku. Dengan sederhana aku mengatakan, sebenarnya karena Tuhan sih aku begini, begitu ya. Dengan sederhana aku bisa punya akses menceritakan itu kepada mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bersyukur gitu ya, walaupun mungkin apa ya, yang kedua itu dari dana gitu ya. Saya kalau misalnya ada apa berkat gitu ya, berkat untuk keluarga, kan saya tiap bulan memang selalu memberikan kepada adik saya karena dia nggak bisa bekerja kan, jadi saya tiap bulan selalu kasih dia sekian untuk ditabung begitu ya, untuk ditabung. Tante saya juga saya kasih untuk ditabung ya. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan people in need ya, orang-orang yang susah, biasanya saya diskusi sama mereka, gimana kita mau bantu mereka nggak? Atau misalnya ada apa ya, ada berkat bersama ya. Kalau dulu tuh kami dapat dapat hadiah motor begitu ya, dapat hadiah motor, lalu saya diskusi ya sama adik saya lah, Timi yang masih bisa diajak bicara. Kalau Joni nggak bisa. Gimana nih Tim? Aku nggak bisa naik motor dan aku nggak pengen naik motor. Kau juga nggak mau naik motor. Gimana kalau kita persembahkan ke perkantas gitu ya? Dan bersyukur ya, walaupun dia mungkin depresinya membuat dia self-oriented, self-centered, berpusatkan kepada diri, tapi kalau saya ajak diskusi seperti ini, dia sangat terbuka. Oh, boleh juga gitu ya. Akhirnya kami persembahkan ke perkantas gitu ya. Dan itu ada beberapa kejadian kami saweran gitu ya, saweran untuk persembahan pelayanan atau untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun mereka apa ya, tidak bisa berdoa yang indah begitu ya, tapi saya selalu melatih mereka untuk kalau ada pergumulan berat, baik tentang pelayanan atau tentang pergumulan keluarga besar ya, ada masalah apa, itu kami berdoa bersama. Ya, jadi dengan kata-kata yang mungkin apa adanya, ya saya libatkan mereka untuk berdoa. Lalu yang terakhir, ini mujizat-mujizat juga ya. Yang terakhir itu kan adik saya suka pinjam handphone saya ya. Ternyata dia suka baca renungan hariannya dari gereja Katolik. Jadi ada sepupu kami suka kirim, karena dia calon pastor, suka kirim renungan harian yang namanya Sendal 1000 gitu ya. Dan memang beberapa kali saya baca bagus ya. Ya, jadi ternyata perenungan Alkitab dari gereja Katolik lumayan bagus juga begitu ya. Dan saya baru tahu belakangan ternyata kenapa ya dia selalu pinjam handphone saya gitu ya, pinjam dong handphonenya. Ternyata dia kirim itu
dia kirim renungan harian itu, atau kalau ada yang dia lihat dari apa gitu di handphone yang bagus-bagus gitu ya, dia kirim gitu ke keluarga besar kami ya. Jadi secara apa ya, saya pikir kok adik saya jadi lebih berani begitu ya. Kalau saya mikir-mikir gitu, dia berani gitu, dia cerita. Terus sebelum PSBB itu kalau ada misalnya keluarga datang atau apa, eh, sekali dua kali saya mendengar ya, dia menasehati sepupu-sepupunya untuk ingat Tuhan. Saya pikir kok dia lebih berani dari aku ya. Aku tuh kalau orang nggak bertanya atau datang atau konseling atau konsultasi, eh, agak takut gitu ya untuk tanda kutip mencampuri gitu ya. Tapi dia berani menasehati hal seperti itu. Padahal dalam kesehariannya ya dia cenderung self-centered begitu ya, karena depresinya itu. Tapi ternyata dalam mujizat Tuhan, dia berpikir juga tentang orang lain dengan membagikan hal-hal yang baik yang sifatnya perenungan. Lalu Joni ini lebih mujizat lagi bagi saya gitu ya. Dia kan saya suka menyebut dia abnormal gitu ya, karena memang jauh lebih buruk kondisinya dari si Timi. Kalau si Timi kan masih bisa baca, bisa nulis, ya bisa menganalisa sesuatu. Tapi kalau Joni sama sekali nggak bisa begitu ya. Tapi saya memang suka cerita gitu ya, kalau tentang Tuhan Yesus begitu ya, sama adikku ini. Tapi aku pesimis sih sebenarnya. Aku pikir udahlah, tabur aja. Nancep apa nggak tahu lah. Soalnya kan nggak bisa terima respon yang logis begitu ya. Nah, dan suka mendengar pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ya. Kalau aku cerita tentang Tuhan Yesus, dia selalu tanya, Tuhan Yesus itu sama Jaka Sembung hebatan mana gitu. Jaka Sembung tuh salah satu tokoh film kesukaan dia gitu ya. Tuhan Yesus sama si Pitung uh, 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 hebatan mana gitu ya. Saya bilang ya hebatan Tuhan Yesus dong, kan dia Tuhan. Tapi memang karena dia itu apa ya, dia nggak bisa yang maya-maya gitu ya, yang sifatnya uh, apa ya, susah lah gitu ya. Dia taunya tuh yang kelihatan, yang physically gitu ya. Tapi saya selalu bilang ya hebatan Tuhan Yesus begitu. Nah, tapi dalam pokoknya ada waktu saya bisa cerita Tuhan, saya cerita sama dia. Nah, saya terharu sih, tapi ini kejadiannya semuanya sebelum PSBB ya. Karena udah PSBB kan saya larang dia untuk keluar rumah begitu ya. Nah, ada dua kejadian sih yang kami dapat cerita. Ya, sekali lagi ini saya dapat cerita ya. Uh, yang pertama itu waktu dia diajak tetangga kami pergi naik angkot waktu itu ya. Kemudian anaknya tetangga kami ini nakal begitu ya, masih lumayan SD begitulah, nakal gitu. Jadi dia bikin pusing mamanya di mikrolet begitu. Lalu si Joni bilang begini, namanya Samuel kan, Samuel jangan nakal, nanti Tuhan Yesus sedih begitu. Jadi waktu saya dengar cerita ini, saya terkejut gitu. Ih, ternyata masuk juga ya. Karena saya juga, kalau Joni nakal, saya selalu bilang gitu. Joni nanti Tuhan Yesus sedih loh. Ya, Joni jangan nakal ya, nanti Tuhan Yesus sedih. Ternyata itu disampaikan ya. Lalu yang kedua itu yang lebih unik bagi saya. Jadi dia itu kan suka ikut-ikutan gitu ya, ketika dia lihat tetangga hari Jumat itu pakai kopiah, pakai sarung gitu ya, ke masjid gitu ya. Dan dia juga mau gitu, apalagi mirip pitung kan, pakai sarung, pakai kopiah mirip pitung gitu. Jadi dia senang gitu. Dan awalnya saya rada takut, aduh ini ke masjid takut juga gitu, takut dengan imannya gitu ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan pasti lindungi gitu ya. Lalu dia pergi ke masjid, lalu belakangan saya dengar dari orang yang ada di sana menyampaikan, ih si Joni lucu deh, waktu ngumpul-ngumpul gitu ya, tentu habis sholat ya, ketika
saya nggak tahu percakapannya apa gitu ya, tapi yang disampaikan kepada saya, si Joni bilang, iya Allah gue namanya Tuhan Yesus, begitu. Itu di tengah kerumunan orang-orang yang baru selesai sholat begitu. Ya jadi apa ya? Ternyata Tuhan juga bisa memakai yang powerless untuk menyampaikan sesuatu tentang Tuhan. Ya, jadi itu ada 4 hal yang saya nikmati dari kuasa Allah. Yang pertama, dalam kepasifan kami bisa dalam kepowerlessan keluarga kami bisa menguatkan mereka yang dalam kesulitan. Yang kedua, bisa melakukan sesuatu ya, baik dalam bentuk persembahan dana bersama, berdoa bersama, dan juga PI ya, dalam kapasitasnya mereka. Yaitu 4, dan saya mau tutup dengan satu hal, bahwa apa yang paling saya nikmati dari Tuhan melalui pergumulan keluarga saya. Saya paling menikmati Tuhan membentuk kasih yang tak bersyarat ya terhadap keluarga gitu ya, karena ya ya apa ya, kadang kesal karena Joni suka teriak-teriak begitu ya, dia marah dia teriak, dia sedih dia teriak, dia senang juga dia teriak ya, di kamar mandi juga kalau mandi teriak-teriak, lempar-lempar air begitu ya. Kadang-kadang aduh capek juga ya dengerin orang teriak-teriak begitu ya. Tapi entah kenapa, walaupun saya bilang saya capek Tuhan, tapi kok ya terus terus aja bisa sayang begitu ya, terus aja bisa sayang gitu ya. Terus melihat Timi juga, aduh sebenarnya lu bisa nolongin Kuan nih gitu ya, tapi ya begitu ya, dia nggak nolong, rasanya kesel gitu. Tapi nanti sayang lagi gitu ya. Jadi hal terbesar yang saya pelajari dari apa yang Allah kerjakan dalam keluarga saya adalah kasih yang tak bersyarat. Ya, sekian. Terima kasih. Kiranya pergumulan keluarga saya boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Terima kasih Kak Vivi, sharingnya sangat menguatkan aku juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau dengar sharing satu orang lagi nih. Kalau tadi Kore dan Kak Vivi dari MIPA UI, sekarang kita mau dengar dari kakak kita yang cantik dari alumni UKI. Halo Kak Ayuni, silakan. Halo Cai, suaraku jelas kan ya? Jelas Kak. Oke, ya terima kasih Cai. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Cai, aku alumni UKI angkatan 2015, jadi aku baru lulus tahun lalu. Oke, mungkin sebelum aku akan cerita, aku akan kasih 2 pernyataan awal kali ya. Kalau pertama, orang yang bisa kita sebut keluarga kan banyak. Bisa keluarga dari bapak kita, keluarga dari mama kita, atau kayak Bang Sahat dan Bang Ray nantinya keluarga dari mertua. Nah, tentu saja aku tidak akan masuk ke dalam opsi yang terakhir karena ya udah isi aja sendiri ya teman-teman. Nah, jadi keluarga yang aku maksud dalam hal ini lingkupnya adalah orang-orang yang di rumahku ternyata keluargaku. Ya, siapa aja di rumahku, ada bapakku, ada mamaku, ada aku, dan adekku kayak gitu. Jadi keluarga inti. Nah, yang kedua adalah eh, aku sangat menyadari aku adalah murid dan terbatas untuk bisa mengasihi keluargaku dengan benar, dengan sempurna. Karena itu aku harap ceritaku hari ini tidak mengecewakan teman-teman. Mungkin ekspektasinya ada yang tinggi banget, karena aku menyadari aku masih sangat terus bergumul untuk mengasihi keluargaku dengan benar. Kayak gitu. Oke, aku akan mulai ceritaku. Teman-teman, di sini ada yang lagi nonton drama It's Okay Not to Be Okay, yang lagi ongoing di Netflix. Ada nggak? Boleh share di room chat. Oke, Abed. Ya, aku juga lagi nonton drama itu, bukan literally saat ini lagi nonton ya, karena aku saat ini lagi cerita sama teman-teman. Aku suka banget sama drama itu karena ceritanya menarik dan ada beberapa scene dan dialog dari drama itu yang aku suka. Tapi nyatanya meskipun aku suka sama scene dan beberapa dialog di drama itu, ada beberapa scene dan juga beberapa dialog yang membuat aku sedih cukup lama. Nah, salah satu scene dan dialog yang membuat aku sedih cukup lama adalah ketika si sahabatnya tokoh utama bilang kayak gini ke tokoh utama itu. Kamu pengen ya ibumu menyesali karena telah memperlakukanmu dengan buruk waktu kecil. Nah, kenapa bagiku scene itu begitu emosional selain karena artisnya menjiwai dengan sangat baik perannya, pertanyaan itu juga pertanyaan yang pernah ditanyakan kurang lebih sama oleh PKTB ku waktu aku masih kuliah.
Teman-teman, saat ini setelah lulus, tentu saja aku tidak pengen keluargaku punya penyesalan apapun terhadapku saat ini. Tapi lain cerita, kalau ditanya waktu aku sekolah, waktu aku SD, SMP, SMA, sampai kuliah, aku ngerasa ada banyak hal hmm, yang gak aku suka yang dilakukan keluargaku, orang tuaku, dan adikku kepada aku. Sehingga em, aku jarang banget betah di rumah, kayak gitu. Aku jarang banget nyaman di rumah, kayak gitu, waktu aku sekolah, kayak gitu. Apalagi waktu aku kuliah. Waktu aku kuliah kan aku jadi pengurus PMKJ dan orang tua aku tidak mendukung keputusanku sama sekali untuk jadi pengurus PMKJ. Akhirnya karena keputusanku itu orang tuaku jadi banyak banget sih konflik dengan orang tuaku pada saat aku kuliah dan menurutku ketika aku di rumah ada banyak hal-hal sepele yang bisa jadi masalah besar kayak gitu di rumah dan itu sangat membuatku tidak nyaman untuk di rumah dan membuatku ketika harus pulang ke rumah itu jadi momen-momen yang apa ya momen-momen yang sulit momen-momen yang berat karena aku udah ngebayangin nih nanti di rumah pasti gue disuruh-suruh pasti gue lebih disuruh-suruh daripada adik gue pengen nyantai gue pengen istirahat kayak gitu kan satu minggu di rumah uh, tapi nggak bisa seringkali nggak bisa waktu kuliah kayak gitu dan aku ngedumel aja gitu kan pada saat itu dan aku ngerasa kayak tuh kan gue jadi pengurus PMKJ malah jadi disuruh-suruh lebih banyak daripada adikku kayak gitu dibanding adikku yang kayaknya lebih nyantai kayak gitu kan karena dia nurutin orang tuaku kayak gitu itu menurut aku waktu aku kuliah. Nah, teman-teman sebagai murid aku tentu saja mendoakan hal ini di hadapan Tuhan. Aku ingat aku mulai mendoakan keluargaku tahun 2016 itu berarti tahun kedua aku kuliah. Eh, aku berharap doaku pada saat itu aku berharap keluargaku tuh bisa jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang pengertian, keluarga yang hangat, keluarga yang mengerti bahasa kasihku. Teman-teman, bahasa kasihku itu kan adalah kata-kata positif. Jadi aku merasa dikasihi ketika orang mengapresiasi pekerjaanku, memuji aku, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya aku nggak bisa mendapatkan itu karena keluarga Batak sangat minim apresiasi ya. Jadi punya bahasa kasih yang lain kayak gitu. Nah, aku ingat banget justru ketika aku mendoakan itu terus-menerus di hadapan Tuhan dalam momen-momenku berdoa malam, Tuhan nggak melakukan seperti apa yang aku inginkan, teman-teman. Aku ingat banget Tuhan nggak pernah menunjukkan bahwa keluargaku berubah setelah itu. Nggak. Bahkan sampai saat ini pun aku juga nggak terlalu melihat perubahan yang ada dalam diri keluargaku. Nah, yang Tuhan lakukan adalah sebaliknya. Aku ingat waktu itu malam-malam, aku lagi chat seorang pengurus kampus. Ini kan buat teman-teman mungkin nggak asing ya yang pernah di-chat sama pengurus PMKJ, karena kan ini salah satu bagian pelayanan pengurus PMKJ. Nah, terus entah gimana ceritanya, aku kepikiran orang tua aku, kepikiran adekku, kayak gitu. Terus aku mikir kayak gini, kok gue bisa ya melakukan segala cara, mengusahakan segala cara untuk ngejar-ngejar pengurus kampus ini, ngejar-ngejar kakak gue untuk nanyain kabar segala macam. Tapi nanyain keluarga gue aja jarang banget gitu. Padahal uh, keluarga itu adalah komunitas pertama yang gue kenal di dunia ini kayak gitu. Nah, itu momen di mana Tuhan mengingatkanku pertama kali waktu itu. Nah, setelah sadar akan hal itu, uh, aku sadar bahwa Tuhan pertama kali bukan mengubahkan keluargaku seperti yang aku minta di doaku, tapi Tuhan pertama kali mengubahkan cara pikirku terhadap keluargaku. Uh, setelah itu, setelah momen kepikiran nanyain kabar orang tua, nanyain kabar adekku, aku inget banget banyak banget momen selanjutnya yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan ke aku bahwa orang tuaku itu punya banyak masa lalu yang gak enak sehingga membentuk mereka seperti ini, membentuk mereka menjadi orang tua yang seperti ini, kayak gitu. Dan aku diajar Tuhan untuk mengerti akan kondisi keluargaku, mengerti akan kondisi orang tuaku bahwa mereka tidak bisa selamanya memenuhi apa yang aku inginkan, kayak gitu, yaitu keluarga yang hangat, keluarga yang harmonis, keluarga yang pengertian. Nah, tapi teman-teman, aku menyadari banget meskipun aku Tuhan ajar gitu, aku sadar banget uh, aku tuh masih sering banget gagal dalam mengasihi mereka. Sorry teman-teman, suaraku parau mungkin ya, karena ini ceritanya agak sensitif bagiku. Aku masih terus mengasihi mereka dengan cara bisa memahami bahasa kasih mereka. Contohnya, orang tuaku itu merasa dikasihi ketika aku menyediakan waktu yang berkualitas buat mereka dan melayani mereka. Jadi, aku sebisa mungkin setelah itu, dalam 4 tahun ini,
aku bisa mungkin untuk menyediakan waktu berkualitas dengan mereka, untuk ngobrol, untuk nanyain kabar, untuk makan bareng, dan melakukan beberapa tugas di rumah. Meskipun itu capek banget, dan itu sulit banget bagiku, karena aku jadi nggak nyaman, karena banyak banget tuntutan dan lain sebagainya. Nah, tapi aku sadar banget sih, aku masih terus-menerus dalam praktiknya sering banget gagal dalam hal ini karena aku masih sering ada ngedumel dalam hati dan masih gagal juga dalam menjawab mereka dengan penuh kasih. Aku sering banget ngejawab mereka dengan ketus juga kayak gitu. Nah, teman-teman, selama hampir 4 bulan di rumah ini, tentu aja ada banyak konflik juga yang terjadi karena kan di rumah aja gitu kan. Terus ditambah juga em, ada satu kejadian yang sangat gak enak yang baru-baru ini terjadi dan eh, membuat keluarga kami sedih banget sih. Itu itu kayak apa ya, kayak aku nggak tahu gimana ceritanya Tuhan bisa melakukan hal itu kepada keluargaku dan itu nggak enak banget bagi kami kayak gitu. Nah tapi justru melalui kejadian yang sangat nggak enak itu Tuhan malah makin mengajarkan aku untuk melihat bahwa keluargaku emang sangat nggak sempurna dan justru untuk itulah aku dipanggil untuk mengasihi mereka. Nah justru melalui kejadian yang nggak enak itu malah makin banyak interupsi-interupsi yang aku alami dan banyak banget momen-momen aku harus lebih sabar memerhatikan mereka, lebih sabar memedulikan mereka, dan lebih sabar untuk melayani mereka kayak gitu. Bahkan interupsi dari keluargaku tuh memengaruhi beberapa kegiatan dalam pelayananku kayak gitu. Misalnya lagi pas PD, tiba-tiba mama manggil atau adikku manggil kayak gitu. Terus rapat adalah yang kejadian yang bisa-bisanya lagi pas gue lagi begini, terus diminta begini gitu kayak harus sabar tapi harus juga mengerti kayak gitu. Nah, akhirnya aku menyadari selama 4 tahun ini plus 4 bulan khususnya di rumah ini uh, konflik dan juga interupsi dalam keluarga itu tidak akan pernah hilang kayak gitu. Tapi justru Tuhan mau mengajarkan aku untuk menikmati konflik dan interupsi di dalam keluargaku karena sadar loh sebenarnya masa-masa interupsi itu, masa-masa konflik itu nggak akan pernah lama aku alami karena bisa aja ada kejadian di mana orang tuaku lebih dulu dipanggil daripada aku, atau aku lebih dulu dipanggil dari orang tuaku, atau mungkin adikku pindah keluar kota, aku nanti ikut suami kemana, kayak gitu kan. Jadi ini semua nggak bertahan lama. Nah justru aku nggak pengen menyesal ketika nanti semuanya nggak bertahan lama, aku malah kangen digangguin pas lagi PD, aku malah kangen digangguin pas lagi rapat, atau aku kangen, atau aku malah nanti kangen digangguin mamaku, diajak mamaku, dipaksa mamaku ke Indomaret buat cuman sekedar transfer di ATM kayak gitu. Aku nggak pengen aku suatu saat nanti ketika aku kehilangan momen-momen itu, aku malah kangen kayak gitu. Jadi justru Tuhan makin mengajarkan aku untuk menghargai keberadaan mereka, menyebalkan apapun mereka, mengganggu apapun mereka. Begitu teman-teman. Terima kasih. Sekian sharingku hari ini. Silakan, Cai. Terima kasih buat Kak Ayu nih sharingnya. Sama-sama, Cai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Dan mengingatkan lagi, teman-teman boleh pergi ke Slido, terus masukkan kodenya Family 100, boleh like pertanyaan yang sama atau input pertanyaan kamu yang baru kalau berbeda. Oke. Dan pertanyaan yang paling banyak like-nya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke. Kita langsung masuk pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama, abang kakak gimana memaafkan keluarga yang nggak mau berubah sikap buruknya karena keras kepala dan sulit dibilangin? Ini pertanyaannya siapa yang jawab ya? Kak Ayu nih mungkin ya. Ya, mungkin mirip kali ya sama kondisi yang aku alamin. Um, aku nggak bisa maksa orang atau keluargaku atau bapak mamaku atau siapapun yang menyakiti hatiku dan keras kepala samaku untuk berubah sih sikap buruknya. Karena
setiap orang punya masalah sendiri, setiap orang punya masa lalu sendiri sehingga bisa bersikap demikian. Yang aku alami justru Tuhan mengubahkan cara pikirku terhadap orang itu sehingga aku bisa lebih sabar sama orang itu dan lebih apa ya, lebih dingin menanggapi keras kepalanya dia. Cuman teman-teman, aku sadar bahwa ada momen-momen di mana aku udah nggak tahan sama keras kepalanya salah satu anggota keluargaku dan aku ngomong sama dia. Eh, ada momen di mana bisa dibilangin akhirnya apa yang aku pengen tersampaikan, tapi ada momen di mana justru em, jadi nambah ribut, jadi nambah berkonflik kayak gitu. Nah, aku diajarin sama PKTB ku untuk lihat kondisinya seperti apa. Kalau emang bisa dibilangin, kalau emang lagi adem dan bisa disampaikan dengan benar ya sampaikan. Tapi kalau nggak bisa lebih baik diam kayak gitu daripada membuat segala sesuatu makin runyam kayak gitu. Nah, berhikmat kali ya untuk lihat seperti apa sebenarnya masalahnya, seperti apa orangnya kayak gitu dan menanggapinya dengan penuh kasih kayak gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita pengen dia berubah hanya karena untuk kenyamanan diri kita sendiri, tapi kita nggak benar-benar dia mau berubah untuk kebaikan dirinya. Coba pikirkan hal itu sih. Kalau emang ternyata buat kepentingan diri kita sendiri, aku alamin itu dan orang tuaku nggak akan pernah berubah atau adikku nggak akan pernah berubah sikap keras kepalanya malahan. Tapi ketika aku mengharapkan mereka berubah untuk kebaikan mereka sendiri, aku mengalami itu mereka pelan-pelan bisa mengerti cara pikirku juga sih. Gitu. Mungkin mau ditambahin nama yang lain? Makasih Kak Yuni. Korey atau Kak Vivi ada yang mau nambahin nggak? Korey? Iya, teman-teman sama, kupikir setiap kasus nggak bisa disamaratakan, tapi aku mau bilang begini, aku pernah sampai di titik berpikir gimana ya kalau seandainya sampai seumur hidupnya dia nggak berubah. Nah, kalau misalnya sampai seumur hidupnya dia nggak berubah, maukah aku mengasihi dan terus, kalau pakai kalimat Kak Vivi aku setuju, terus memberikan kasih meskipun mungkin dia nggak sanggup untuk mengolah atau memberikan atau melanjutkan kasih itu. Kenapa? Karena memaafkan, mengasihi itu nggak bergantung dari siapa yang kamu kasih atau siapa yang kamu maafkan. Itu adalah tindakan kita. Kita yang bisa atur, mengasihi dan memaafkan dan menerima. Kayak gitu. Jadi minta hikmat, hal-hal yang bisa kamu ubah, minta hikmat, hal-hal yang kamu nggak bisa ubah, minta hikmat bagaimana membedakan kedua hal itu. Kupikir itu sederhananya, tanpa menyederhanakan kondisi atau konflik, tapi silakan teman-teman kalau mungkin ada percakapan lebih lanjut, bisa kita ngobrol atau kontak lebih jauh. Itu mungkin responku, Cai. Kalau aku lagi suka pakai kata berdamai dengan situasi yang ada. Ya, jadi uh, ya udah berdamai aja. Memang dia kondisinya seperti itu. Misalnya salah satu jalan keluar yang aku lakukan untuk diriku terhadap adikku si Joni yang suka teriak-teriak, ya aku anggap aja dia lagi menyanyi dengan merdu begitu ya. Dan dalam banyak kasus lumayan berhasil gitu ya. Walaupun kalau lagi capek banget gagal juga begitu ya. Tapi ya aku berdamai lah dengan keadaan juga Timi ya. Timi itu sangat kepala batu itu. Tanteku juga nih kepala batu karena mereka mantan guru kan, kepala batu gitu. Tapi ya udahlah, berdamai aja. Memang kondisi mereka seperti itu ya, sayangilah mereka apa adanya. Itu yang aku pelajari dari kasih Tuhan ya. Ya, makasih Kak Vivi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kak, Bang, saya mau nanya. Bagaimana memberitakan Injil kepada keluarga? Gimana memberitakan Injil kepada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan? Kak Vivi mungkin ya yang lebih cocok untuk jawab. Semuanya cocok kali deh. Oh, iya. Kondisi. Kalau aku sih apa ya? Storytelling, telling story apa ya? Ya itulah istilahnya ya. Bercerita ya, misalnya
belakangan ini karena demensia kali ya. Kalau dulu sebelum demensia sih tanteku udah tahu bahwa berdoa itu hanya dalam nama Yesus gitu ya. Belakangan kok balik lagi dia berdoa kepada Maria gitu ya. Lalu aku bilang, tante weh, eh, Tuhan Yesus itu yang Tuhan gitu ya. Maria bukan Tuhan ya. Jadi berdoa hanya boleh kepada Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus begitu ya. Jadi begitu. Kalau sama keluarga tuh enaknya, karena kita kan apalagi PSBB gini kan kita selalu di rumah ya. Jadi setiap kondisi mereka kita bisa langsung berespon gitu untuk memperbaiki apa yang dia salah lakukan begitu. Dan memang harus terus menerus kalau sama mungkin karena yang aku hadapi orang tua kali ya harus terus menerus begitu. Eh, Kalau untuk keluarga besar aku agak kurang berani ya seperti tadi yang aku sharingkan. Timi lebih berani karena memang orang Katolik itu sangat sangat sombong gitu ya, merasa mereka lebih dulu dari Protestan gitu ya, dan fundamentalismenya juga kuat. Biasanya sih aku eh, doain dulu supaya Tuhan mengizinkan sesuatu yang eh, sesuatu terjadi dalam keluarga mereka ya, sehingga akhirnya ya mereka minta kami tolong doakan gitu ya. Jadi mereka terbuka karena mereka juga anti terhadap Protestan gitu ya. Jadi biasanya kalau saya sih tunggu tunggu Tuhan lakukan sesuatu dan mereka terbuka begitu. Iya, kalau aku begitu. Nggak tahu kalau Ray. Oh, ya. Ini. Ada Bang Saad juga di sini. Ya, kalau aku mungkin boleh sharing pengalamanku, jujur aja teman-teman, ini pergumulan yang nggak mudah. Kalian bisa suruh aku khotbah di hadapan 100 orang, tapi ngadepin satu orang di rumah buat cerita gitu, atau bener-bener nanya, menurut Mami atau menurut Papi Tuhan itu gimana? Keluarga aku udah keluarga Kristen kayak gitu ya, tapi maksudnya aku ngeliat gini, ini beberapa hal yang pernah aku lakukan. Aku pernah menghadiahkan mereka buku kayak gitu ya. Buku yang aku tahu bisa menolong mereka mengenal Tuhan kayak gitu. Aku pernah juga aku ajak mereka gitu buat datang ke gereja yang aku tahu bisa mengajarkan mereka atau event-event yang mengajarkan mereka sesuatu. Tapi izinkan aku boleh juga bilang hampir sebagian besar pengalaman atau cerita yang ku dengar menyaksikan Kristus kepada keluarga itu lewat tindakan kita kayak gitu. Jujur aja aku pernah ditegur begini. Kamu pelayanan di luar, tapi kamu nggak berubah di rumah. Itu yang membuat mereka nggak percaya gitu. Pelayanan apa sih kok nggak berubah? Itu aku tertegur banget gitu. Akhirnya disitulah aku memutuskan aku tetap melayani, tapi Tuhan yang aku layani itu seperti apa aku tunjukkan di dalam kehadiranku sebagai anak di rumah. Dan ternyata menurutku itu jalan yang lebih jelas, lebih clear, lebih nyata buat mereka siapa sih Tuhan kayak gitu. Karena menurutku di kultur Asia kita seperti ini, di tengah budaya yang kita punya, rada sulit untuk kita come up dan datang dan bertanya, maukah kamu percaya Pak buat kepada Tuhan. Aku rasa mungkin nggak banyak yang bisa seperti itu. Jadi kehadiranmu di rumah, semakin kamu terlibat dalam pelayanan, mengenal firman Tuhan, semakin nyatakan itu di dalam rumah. Dalam hal yang paling sederhana, bantuin mereka duduk ketika mereka komen sesuatu, coba cari balasan atau obrolan yang membuat mereka melihat ada hikmat di dalam dirimu, ada kasih yang dalam dirimu sehingga komentarnya begitu. Mereka mungkin nggak langsung nanya tentang Tuhan-Tuhannya, tapi mereka bisa melihat ada yang berbeda ketika anaknya mengikut Tuhan, mengikut pelayanan mungkin, atau ikut acara ini, acara itu. Dan dari situ Tuhan bisa buka jalan buat setiap kondisi. Mereka bisa bertanya, minta tolong, akhirnya ditolong, minta pendapat atau diceritain sesuatu. Jadi mungkin itu pengalamanku, Cai. Ya, makasih Kak Ray, Kak Vivi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasi takut menikah karena khawatir rumah tangga kita akan menjadi sama persis seperti rumah tangga orang tua kita yang buruk? Kayaknya ini cocok
buat yang sama mau nikah deh. Silakan Kore. Cai, iya. Teman-teman, terima kasih 4 orang yang bertanya hal ini. Itu persis yang aku tanyakan. Aduh, Tuhan, nanti kalau aku sama kayak papa aku kayak gimana? Atau aku nanti sama kayak begini. Itu persis yang aku pikirkan. Itu persis yang aku gumulkan kayak begitu. Tapi waktu itu aku belajar begini. Memang sedikit banyak sadar gak sadar aku dibentuk sama kondisi keluargaku. Mungkin aku nggak suka cara mamaku marah, cara papaku marah, tapi sadar gak sadar ternyata aku marahnya mirip mereka. Aku mungkin nggak suka cara sikap mereka ngadepin ini, cara sikap mereka ngadepin itu, tapi ternyata sadar nggak sadar aku ternyata ngadepin sesuatu yang sama, responnya sama. Kenapa? Karena 20 tahun aku ngelihat polanya kayak begitu. Tapi ketika saya bilang sekarang saya dalam Kristus hidup baru, itu benar hidup baru. Artinya apa? Saya punya Bapa Surgawi, saya punya Tuhan yang sanggup membentuk saya bukan serupa orang tua saya, tapi serupa Kristus. Itu pengharapan saya. Sehingga saya bisa melihat begini, pola yang saya dibentuk mungkin 20 tahun, 22 tahun, di rumah seperti itu bukan jadi suatu yang menakutkan akan menguasai diri saya atau membuat saya jadi kayaknya nggak berdaya, tapi sebaliknya itu jadi kesempatan saya punya cerminan, punya reminder bahwa itu bukan yang seharusnya, tapi dalam Kristus ini yang seharusnya. Jadi saya mau bilang teman-teman, pengharapanmu bahwa Tuhan membentukmu makin serupa Kristus itu nyata banget. Kenapa? Kita ini cetakan orang tua kita banget. Dan jangan pikir semua cuma plus-plusnya doang yang nyetak, negatifnya juga kecetak. Tapi Tuhan yang sempurna di dalam Kristus, ketika kita percaya, kita lahir baru, hidup baru, itu benar bisa menuntun. Apakah berarti saya nggak harus berjaga-jaga? Harus berjaga-jaga banget, justru malah harus makin berserah, tiap hari makin ngecek hati, makin ngecek sikap. Karena itu bisa banget yang justru saya lakukan di pernikahan saya berikutnya maksudnya pernikahan ya yang kita semua akan persiapkan. Itu komentarku, Cai. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari seorang anak. Boleh agak naikin dikit Kak. Gimana caranya ngilangin perkataan menyakitkan yang pernah diucapkan sama orang tua, anak setan, seharusnya nggak dilahirin, anak durhaka, apakah masih ingat itu dendam? Oke. Siapa kira-kira yang mau jawab ya? Kak Vivi, Kak, boleh Kak? Itu berat ya. Yang pertama, mungkin itu butuh proses waktu yang tidak singkat. Yang kedua, yang kedua apa ya? Ya minta lah ya sama Tuhan ya. Doa sama Tuhan, minta untuk bisa mengasihi keluarga. Dulu ada pengurus PMKJ, dulu banget ya, zaman jebot ya, karena saya kan udah tua ya. Ada pengurus PMKJ itu waktu itu anak KTB saya, dia sudah melayani dengan sangat baik, tapi dia masih benci sama papanya, ya, benci sama papanya, dan kami, dia tiap KTB sharing, lalu kami doakan, sharing, lalu kami doakan, perkembangannya juga dia sharing, kami doakan, cukup lama ya, tapi akhirnya menang, akhirnya dia bisa mengasihi papanya. Jadi butuh komunitas juga yang bisa mendampingi, dan mungkin kalau bisa ada seorang konselor ya, konselor profesional
di persekutuan kan ada lah ya konselor-konselor profesional, staf perkantas juga mulai ada yang sekolah khusus konseling ya, bisa konseling sama mereka karena mereka punya ilmu ya, punya ilmu yang bisa menolong tahap demi tahap. Jadi secara spiritual itu doa dan punya teman berdoa, lalu mungkin kalau yang kitab Filipi ya, apa yang baik, apa yang manis, itu yang dipikirkan. Jadi lawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Ingat bahwa di balik kata-kata tajam yang orang tua berikan dan itu membekas begitu dalam, banyak kok kebaikan-kebaikan orang tua yang sebenarnya bisa diingat gitu ya. Mungkin dengan mengingat hal positif itu bisa menolong. Dan yang keempat, kalau memang sudah sangat sulit, mungkin butuh bantuan seorang konselor. Ya, jadi tentu konselor Kristen ya. Konselor Kristen kalau kamu kenal Kak Elizabeth, itu Saperkantas, bisa konseling sama beliau. Ya, itu yang dari saya. Makasih Kak Vivi. Oke, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini terakhir karena jam kita juga udah 18.40. Bang, gimana kalau kita terus di posisi yang sama dalam menasihati orang tua kita yang berbuat nggak baik? Dibilangin, terjadi lagi, dibilangin, terjadi lagi. Ini untuk siapa ya? Mungkin Kak Vivi ada jawaban nggak, Kak? Ya, pertama memang bentuk kasih kita kepada orang tua berbeda ya dengan bentuk kasih kita kepada orang yang kita bina atau orang yang kita teman pelayanan. Mungkin kepada orang tua kalau menasehati seperti guru menasehati murid, menurut saya sih agak sulit ya, karena secara otoritas kan mereka lebih tinggi dari kita. Jadi yang pertama mungkin diperhatikan bagaimana cara kamu menasehati, cara kamu menegur. Mungkin cara menegur itu yang membuat mereka jadi nggak suka begitu ya, walaupun mungkin tidak diutarakan. Nah, ketidaksukaan itu justru bisa makin mengeraskan hati begitu, karena kesel kan, gitu. Jadi mungkin perlu dicek bagaimana cara menegur. Kalau mungkin menegurnya sambil dipeluk-peluk, dicium-cium, mungkin beda kali ya. Mereka merasakan kasih yang nyata. Itu jadi pertama mungkin perlu dilihat cara menegurnya. Jangan-jangan cara menegurnya itu yang justru membuat mereka makin keras begitu ya, makin gengsi untuk ingin berubah. Terus yang kedua, memang membutuhkan apa ya, kita butuh kesabaran kali ya menghadapi perubahan, apalagi orang tua ya. Orang tua itu kan sudah kalau dari segi psikologi kan usia-usia pembentukan yang paling elastis itu kan masa-masa muda ya, masa-masa remaja, masa-masa mahasiswa. Itu makanya kenapa pelayanan siswa mahasiswa itu penting, pelayanan sekolah minggu itu penting, karena itu hati masih lebih mudah untuk berubah dengan cepat begitu. Tapi kalau sudah makin tua, memang mungkin butuh, selain mujizat Tuhan ya, butuh waktu yang lebih panjang, dan itu menuntut kesabaran yang lebih panjang juga begitu. Jadi ya itu ya, selain, dan seberapa kadang-kadang kita rajin menasihati orang, tapi kita tidak rajin mendoakan begitu. Jadi kekuatan penasehat itu hanya kekuatan manusia, tidak ada intervensi ilahi. Ya, jadi saya ingat kata-kata ODB ya,
kurang lebih seperti ini. ODB pernah menulis quote yang sangat indah. Ketika kita sulit memberitahukan tentang Tuhan kepada orang lain, itu termasuk menasehati ya, maka beritahukanlah orang itu kepada Tuhan gitu. Jadi ketika kita melihat sangat mentok, mungkin memang Tuhan mau kita lebih panjang mendoakan gitu, lebih panjang mendoakan, tekun mendoakan, sampai akhirnya melihat Tuhan mengubahkan. Jangan-jangan apa yang kita alami terhadap orang tua itu sebenarnya yang pertama Tuhan mau bentuk tuh kita, bukan orang tua kita, tapi kita, supaya kita makin tekun berdoa, supaya kita makin sabar, supaya kita mengerti cara menegur, cara menasehati orang tua, yaitu pendekatannya beda gitu ya, dan banyak hal gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak Kak Vivi. Makasih banyak juga buat abang kakak yang udah banyak sharing dan membagikan renungan hari ini. Karena udah jam segini kita mau selesai juga ya. Dan sungguh berterima kasih kepada kakak abang yang mau boleh membagi sharing hari ini. Karena udah jam segini kita mau usai. Dan nanti mau minta kesediaan Kore untuk doa tutup. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyi. Sungguh bersyukur lagi hari ini kita diingatkan banyak hal. Syukur atas keluarga, syukur atas suka duka, syukur atas pengharapan, syukur padamu ya Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dan kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kebuahan segala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang mengerti apa artinya menjadi anak di dalam keluarga. Engkau datang bukan dengan cara yang aneh-aneh atau langsung. Kau lahir sebagai seorang anak di tengah keluarga yang gak sempurna. Kau bertumbuh sebagai 100% Allah, 100% manusia, harus nurut sama manusia, orang tua yang gak
yang mungkin nggak punya bayangan, nggak ngerti sepenuhnya apa yang kau akan bawakan, akan lakukan. Engkau dianggap gila oleh saudaramu, kau mengerti apa rasanya dibandingkan, kau dituduh orang anak hasil perzinahan, kau mengerti apa artinya ucapan pahit, ucapan sakit dari orang-orang terdekat. Bahkan di saat-saat terakhir, ketika semua meninggalkan, engkau tahu apa artinya sendirian. Bahkan keluarga terdekat, sanak saudara terdekat pun gak ada yang sanggup membela. Dan kami bersyukur kami mengikuti Tuhan yang mengerti betul apa artinya menjadi anak di tengah keluarga yang tidak sempurna. Karena itu kami punya pengharapan, kami bisa datang, kami bisa cerita, kami bisa berserah, menyerah, dan bersama dengan Tuhan berjalan melangkah, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami kerjakan, kami lakukan di tengah keluarga, dan pada akhirnya boleh memimpin keluarga kami kelak pada waktunya kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, kami bersyukur buat kesempatan boleh berdiskusi, sharing bersama. Sempurnakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku kembalikan ke Warta. Halo teman-teman, selamat sore menjelang malam. Apakah suaraku terdengar? Jelas. Oh. Ya, terima kasih ya. Pengumuman untuk hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang tetap stay, dan ini ada pembicara kita hari ini, Korey, dua yang sharing tentang keluarganya yang sangat memberkati kita gitu ya, Kak Vivi dan juga Kak Ayuni. Dan tadi kita dipimpin juga oleh moderator dari Stan, ada Chai, dan singer sekaligus gitaris Evan, dan aku sendiri Puarta untuk hari ini. Ya teman-teman, jangan lupa ya ngucapin terima kasih untuk pelayanan mereka, bisa di grup chat. Oke, lanjut ini teman-teman, jangan lupa kita masih akan mengadakan Bible Study hari Senin dan Selasa. Itu eksposisi penutup Kisah Rasul. Jadi teman-teman kalau sebelumnya ada pembuka Kisah Rasul, dan ini besok ada penutupnya, maksudnya minggu depan, Senin Selasa. Jadi teman-teman berharap teman-teman bisa hadir gitu ya di eksposisi penutupan Kisah Rasul. Yang ditutup itu kitab Kisah Para Rasulnya ya, bukan BS-nya teman-teman. Bible study-nya masih berlanjut ya, yang ditutup cuman Kisah Rasulnya doang. Nanti kita lanjut dengan kitab yang baru. Dan ada yang spesial juga nih, Sabtu 25 Juli jam 6 sore akan diadakan juga, mungkin belum, iya ini Grace for the Burnout. Nah ini dia, itu akan diadakan, teman-teman tag juga tanggalnya, kasih tahu juga ke pengurus yang lain, karena ini temanya menarik, Grace for the Burnout. Ya yang melayani, nggak cuma pengurus, PKK, AKK juga kalau burnout, aduh gue burnout, ditanya mulu sama PKK gue, kapan ketemuan online, mungkin ajak semuanya teman-teman untuk ikut ini ya, Grace for Burnout. Pembicaranya Pak Sen Senjaya, teman-teman. Ini dia itu pengajar tentang kepemimpinan di Swinburne Business School Australia, dan dia penulis buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus. Itu buku yang sangat laris, yang selalu kayak dikumandangkan gitu ya, setiap regenerasi baca buku ini. Jadi Pak Sen ini bersedia gitu ya. Jadi jangan lewatkan teman-teman. Tag tanggalnya, kasih tahu yang lain yang lagi pada burnout. Walaupun ini temanya keluarga, ya kalau keluarganya mau ikut tanggal 25 Juli boleh juga teman-teman, Grace for the Burnout. Tapi ini kita terbuka pastinya untuk mahasiswa terutama yang melayani gitu ya, pengurus PKK atau yang lainnya. Nah, tetap sama di sini linknya ya, BS Online PMKJ. Nah, ini juga nanti Kamis 30 Juli ada konsultasi PMB. Teman-teman juga jangan lupa tag tanggalnya. Mungkin beberapa teman-teman udah banyak nih yang mempersiapkan PMB, dan di sini konsultasi PMB beda, bukan seperti Senin, Selasa, atau Kamis tentang pemaparan, tapi konsultasi PMB ini bakal lebih praktis dan teknis. Dan kami memang memikirkan, staf-staf memikirkan bagaimana bisa menolong teman-teman secara step by step untuk melayani dan menyambut mahasiswa baru begitu ya. Jadi teman-teman tag juga tanggalnya 30 Juli kita akan mengadakan konsultasi PMB. Boleh next?
Dan tadi ada slide Kamis ya, hari ini yang muda yang berkarya, bagi yang ngefans Gabriel dan Kurt Anderson, ini aku nggak tahu siapa Kurt Anderson, tapi bisa nih teman-teman stay tune. Kamis 16 Juli, hari ini jam 7:30 sampai 8:30 di YouTube Bang Alex Nanlohi. Yang muda yang berkarya, di sini yang muda-muda kan, yuk masuk di sini ya, jam 19.30 teman-teman. Iya, by the way ini mereka udah pada gede-gede kok. Jadi ini Idola Ciliknya 2008 ya, dan ini Master Chef Junior 2015 dan sekarang 2020. Ini mereka pasti udah pada gede, teman-teman pasti seneng lah melihat mereka. Bukan cuma mukanya doang, pasti teman-teman bakal kagum lah dengan mereka yang masih muda tapi bisa berkarya. Semoga juga bisa memberkati ini ya untuk teman-teman. Boleh next? Oke, ini dia. Bagi teman-teman, hari ini tuh spesial juga karena temanya tentang keluarga dan tadi list pertanyaannya tuh banyak hal ya, apalagi yang tadi juga membuat aku sampai ternyata ada kondisi orang tuanya melabeli anaknya sendiri seperti itu gitu ya, negatif-negatif. Nah, bagi teman-teman yang nampaknya ya Kak Vivi juga bilang butuh konseling. Nah, kami para staf berinisiatif gitu ya, berkerinduan juga bisa dengar sharing teman-teman, mendoakan kalian. Bagi kalian yang pengen cerita secara personal, bisa sharing. Ini ada Instagram dan WA kami, Korey, Kak Ayuni yang tadi sharing, ada Bang Sahat juga, ada aku, Kak Keke, ada Bang Ruben, slider hari ini ada KBB juga. Bagi teman-teman feel free. Kalian mau sharing ke siapa? Mau ke Kak Ayuni yang tadi udah sharing boleh, monggo. Mau ke Korey juga boleh, monggo. Mau ke yang lain juga boleh gitu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman silakan ini coba screenshot ya secepatnya ya teman-teman. Sudah? Oke, mantap. Ditunggu teman-teman. Kami sangat merindukan bisa mendengar sharing kalian di tengah pandemi dan juga di rumah, tetap di rumah aja. Kami rindu mendengar cerita kalian dan mendoakan kalian. Jadi feel free ya, pilih datu siapa ya. Bukan di tag orangnya gitu ya teman-teman, tapi kalian chat. Oke, skip ya, maaf bercandaannya. Oke, next. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang di persekutuan hari Kamis ini. Sampai jumpa kembali di hari Senin Selasa. Dadah teman-teman, terima kasih kehadirannya. Tuhan Yesus berkati teman-teman, Tuhan Yesus berkati keluarga. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Vivi, terima kasih Korey, Chai, juga Ayuni. Selamat Hari Bayam. Terima kasih juga Bebet. Makasih Kak Vivi sharingnya, Ayuni. Makasih Rey firmannya, Ayuni. Makasih Evan. Makasih Evan buat pelayanannya. Sama Kak. Makasih Evan. Terima kasih juga Kak Vivi. Iya. Nggak ada hadiahnya, Bet. Soalnya nggak ada kuisnya. Kuisnya dikasih gelato loh kemarin. Kaget gue. Luar biasa nih perkantas. Ya, tampaknya Aku sudah. boleh keluar. Ada yang bisa kami doakan nggak, Kak Vi? Oh doain. Doain kesehatan aja deh. Lagi sakit, Kak? Enggak sih, cuma takut aja karena si Joni kan kadang nakal gitu, keluar tanpa masker. Iya, jadi doain aja tetap sehat. Iya, oke Kak Vi. Makasih ya. Iya, makasih ya Kak Vi buat Iya, pelayanannya. Iya. Iya, teman-teman ada. Oh ya, Evan ada yang mau didoain, Van? Terima kasih pelayanannya, Van. Gimana UAS? Enggak, udah jauh lah Kak. Doain ini udah aja. Jauh ya?